Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Aduh, masih ada yang lesu ya, karena masih pagi. Padahal energi kita masih full. Jadi ibu ingin mengajak semangat kalian nih. Saat ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Udah siap? Oke, semangat pagi, 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 pagi. Alhamdulillah, sudah semangat lagi ya. Dan ibu harap kalian harus fokus, apalagi kelas kita pada ini kelas pertama ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ibu ingin pada KM untuk memimpin doa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mendapatkan ilmunya. Oke, Bobby, ibu persilakan untuk memimpin doa. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bobby sudah memimpin doa. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ibu sekarang ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Coba dicek dulu teman yang di sampingnya apakah ada atau enggak sebelum ibu mengabsen. Sekarang ibu akan mengabsen ya anak-anak. Baik, di tangan ibu sudah ada daftar hadir. Untuk yang pertama, Aldi, boleh sebut hadir dan juga acungkan tangannya. Siap. Oke, Aldi ada, hadir. Anissa, oke. Ayu, ada. Bobby, ada. Cika, ada. Dinda, ada. Nola, ada. Mirna, ada. Robi, ada. Yuda, ada. Bambang, oke, ada. Terakhir Zahra. Baik, alhamdulillah ya anak-anak, ternyata kalian semua bisa hadir pada kelas kita hari ini. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas, ibu ingin menanyakan terlebih dahulu nih, apakah dari kalian ada yang sudah membaca atau belajar pada malam hari? Coba acungkan tangan. Terlihatnya masih sedikit ya. Namun ibu harap ke depannya kalian akan lebih rajin lagi untuk belajar dan membaca pada malam harinya agar kalian akan siap gitu untuk membahas materi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, untuk begitu ibu ingin memberikan kesempatan untuk kalian yang belum membaca namun yang sudah membaca atau belajarnya pada malam hari, tidak apa-apa. Kita akan membukanya lagi, membaca materi kita pada hari ini di pagi hari ini. Nah, coba buka buku paket kalian pada bab 11. Bab apa tuh? Betul, bab perpajakan. Seperti yang sudah ibu sebutkan pada pertemuan sebelumnya, kalau kita pada hari ini akan membahas materi mengenai perpajakan. Oke, sudah dibuka? Kalau begitu, ibu akan memberikan kesempatan untuk kalian membacanya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke perhitungan. Jadi kita akan memahami teorinya terlebih dahulu. Boleh ya? Ibu akan memberikan waktu selama 10 menit. Apakah cukup? Baik, kalau begitu ibu persilakan ya untuk kalian membaca materi kita pada hari ini di dalam buku paket. Silakan. Gimana anak-anak? Sudah selesai membacanya? Oke, kalau sudah selesai, sebelum kita membahasnya lebih jauh, ibu ingin mengetahui apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari hasil baca kalian? Boleh langsung mengacungkan tangan ya. Oke, kepada Ayu sepertinya ingin bertanya, gimana? Oke, seperti yang sudah Ayu baca, ada fungsi regulasi yang mengatur itu. Seperti apa? Nah, sebelum itu, ibu ingin menjelaskan sistemnya itu untuk teman yang lain yang tidak bertanya, boleh menjawab pertanyaan dari temannya. Ibu akan mempersilahkannya terlebih dahulu kepada kalian. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari Ayu? Oke, Mirna. Boleh, ibu persilakan.
Ya, betul sekali ya Mirna, sudah jawaban yang bagus. Nah, untuk yang lainnya, siapa tahu ingin ada yang menanggapi atau menambahkan jawaban dari Mirna dari pertanyaannya Ayu tadi. Ya, boleh, Bambang? Ya, ya bagus ya anak-anak. Bagus, jawaban dari Mirna dan Bambang sudah memenuhi gitu. Yang dimana kalau fungsi mengatur ini yaitu maksudnya seperti untuk menghambat laju inflasi seperti yang tadi dibilang Mirna, dan juga untuk mendorong kegiatan ekspor. Nah, untuk yang seperti tadi Bambang bilang tambahannya itu pajak juga dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi di dalam negeri. Sampai Bambang menyebutkan contohnya tadi apa? Pajak pertambahan nilai, betul. Oke, begitu ya. Paham ya Ayu? Baik kalau begitu. Untuk yang lainnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Kita di sini diskusi saja, sharing, bertukar pikiran. Oke, boleh kepada Yuda. Oke, berarti bagus ya pertanyaannya ini mengenai kalau pajak ini kenapa gitu sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Nah, ini ada yang ingin menjawabnya? Teman yang lainnya? Anissa, boleh Ibu persilakan. Wah, jawabannya bagus juga ya. Baik, kalau begitu sudah seperti yang sudah dipaparkan Anissa itu sudah benar ya, bahwa karena pajak ini kan mempunyai peranan yang penting juga fungsi-fungsi yang sudah kalian baca, bahwa di dalamnya itu ada fungsi mengatur salah satunya juga yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan di suatu negara gitu, dan juga untuk membiayai semua pengeluaran negara. Ya, ini sumber utamanya gitu pajak seperti itu. Baik, dapat dipahami? Yuda? Alhamdulillah kalau begitu. Apakah yang lainnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Ibu hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, kalau begitu bila ada yang ingin ditanyakan kembali boleh kalian ditanyakan ke temannya ataupun disiapkan gitu pertanyaannya untuk pertemuan selanjutnya. Baik. Anak-anak, karena kita sudah membahas teorinya barusan, sekarang kita akan memasuki pada pembahasan perhitungan dalam materi kita perpajakan. Nah, Ibu ada PowerPoint yang perlu ditayangkan. Boleh kepada Bobby membantu Ibu untuk memasangkan proyektornya? Terima kasih ya Bobby. Oke, seperti yang sudah kalian lihat di depan, kalau Ibu di sini sudah memberikan notes, yaitu ketentuan atau syarat dari penghasilan tidak kena pajak PTKP-nya menurut PTKB 2016. Oke, kalian boleh lihat dulu, baca, lalu kalian boleh ditanyakan. Oke, di situ kan ada tarif PPh orang pribadi. Berarti untuk range 0 rupiah hingga 50 juta berarti kita kena tarif 5%, dan dari 50 juta sampai 250 juta kita bakal terkena tarif 15%, dan dari 250 juta sampai 500 juta kita terkena tarif 25%, dan 500 juta ke atas kita akan dikenakan tarif 30%. Itu sudah ketentuannya ya anak-anak. Oke, untuk selanjutnya ini ada Ibu berikan rumus yang bahwa tahap pertama ini ada PKP, PPh. Yang dimana kita harus mengajukan PKP-nya agar kita bisa menghitung PPh-nya. Ibu akan membahas PPh terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, baik, kalau misalnya sudah pada paham atau tidak ada yang ditanyakan, Ibu ingin kalian membentuk menjadi 3 kelompok. Oke, karena kita di sini ada 12 orang, jadi setiap kelompoknya terdiri dari 4 orang ya anak-anak. Ibu ingin kalian yang membagi kelompoknya sendiri dan dikoordinasikan oleh KM-nya ya, Bobby. Oke, setelah kalian membentuk kelompok, Ibu ada 2 soal latihan untuk kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Boleh nanti kalian catat dan hanya dilaporkan satu saja per kelompok ya. Oke. Apakah dapat dipahami anak-anak? Baik, kalau begitu Ibu akan memberi waktu diskusi kalian
dan mengerjakan soal latihan bersama teman kelompok kalian selama 10 menit ya, karena ini hanya 2 soal. Cukup ya? Oke, kalau begitu Ibu akan mempersilahkannya setelah kalian sudah membentuk kelompok. Ya, Bobi, kalau sudah, Ibu persilahkan untuk kalian sedia mendiskusikannya dari sekarang ya. Kalau ada yang ditanyakan pada Ibu, boleh langsung tanyakan. Setelah Ibu mengunjungi tiap kelompoknya, Ibu bangga karena kalian sepertinya sudah banyak yang paham dan bisa menjelaskan kepada temannya. Oke, ini masih pemanasan ya, dan Ibu ingin untuk tugas intinya ini ada pada slide selanjutnya. Oke, nah ini Ibu memiliki 4 materi pembahasan yang dimana tiap kelompoknya kan ada 4 orang. Nah nanti kalian per kelompoknya bagi, misalnya ada orang pertama ke bagian nomor pertama, begitu pun selanjutnya. Nah nanti setelah kalian sudah mendiskusikan dan membaginya, kalian tiap kelompoknya boleh anggotanya memisahkan diri terlebih dahulu untuk mendiskusikannya bersama anggota kelompok lain yang sama materinya yang kalian dapat. Nah setelah itu kalian boleh kembali lagi ke kelompoknya masing-masing untuk menjelaskannya kepada kelompok awal kalian. Nah untuk ini juga laporannya 1, namun Ibu ingin kalian untuk tiap masing-masingnya tuh mencatat ya, namun yang menjadi laporan hanya 1. Begitu ya anak-anak, apakah dapat dipahami? Oke, untuk waktunya Ibu akan berikan selama 10 menit ketika kalian ingin mendiskusikan setiap materi yang kalian dapat, dan 15 menit untuk kalian menjelaskan kepada teman sekelompoknya yang awal. Apakah cukup? Oke, kalau misalnya sudah cukup, Ibu akan serahkan waktu berdiskusi kalian sekarang. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Untuk laporan pertama yang tadi boleh disatukan dengan laporan kedua yang sekarang ya anak-anak. Nah, kalian sudah mencatatkan masing-masingnya? Baik, alhamdulillah kalau begitu ya. Nah, untuk laporan pertama akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Dan untuk laporan keduanya itu akan menjadi tugas kalian yang Ibu evaluasi, nanti hasilnya Ibu akan berikan kembali kepada kalian. Begitu ya anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya anak-anak sudah dapat bekerja sama dengan baik, sudah membantu teman yang mungkin masih belum paham, dan juga kalian sudah hebat dalam menjelaskan dan menerangkannya kepada teman-temannya. Semoga ilmunya bisa berkah ya, bisa kalian amalkan. Ini sekarang Ibu punya tugas buat kalian kerjakan di rumah. Ada tugas individu dan juga tugas kelompok yang harus kalian kerjakan. Oke, ini boleh kalian foto, dan bila ada yang ditanyakan boleh. Oke, untuk ini yang tugas kelompok ini pajak pertambahan nilai dan PPB-nya, contoh kasusnya itu harus beda ya tiap kelompoknya. Kalian bisa berkoordinasi, misalnya kelompok 1 sudah sudah menemukan soal atau kasus ini dan sudah menjawabnya. Nah, berarti kelompok 2 dan kelompok 3 tidak boleh sama. Seperti itu ya. Baik, untuk dikumpulkannya boleh di pertemuan yang akan datang. Dan bila ada banyak pertanyaan, kalian boleh keep dulu dan kalian boleh sampaikan di pertemuan selanjutnya ya. Begitu anak-anak. Bila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan akhiri pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, sekian dari Ibu. Mohon maaf bila masih ada kesalahan dalam pengucapan ataupun kesalahan kata yang kurang dapat kalian pahami. Ibu harap kalian tidak pernah puas dalam mencari ilmu dan kalian bisa mencari di banyak sumber, baik itu buku ataupun internet. Semangat terus ya dalam belajarnya. Semoga kalian bisa mengamalkan ilmunya kepada siapapun. Baik, kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya anak-anak.